Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Dewi dengan NIM 21231050 dari Prodi Pendidikan IPA. Video ini merupakan tugas proyek dasar-dasar biokimia dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai nutrisi pada makanan. Apakah adik-adik tahu mekanisme denaturasi pada susu? Nah, nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Jenis-jenis nutrisi pada makanan ada 6. Yang pertama yaitu karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang terakhir ada air. Makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Sedangkan air, vitamin, dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Kita akan membahas mengenai protein. Apa sih yang dimaksud dengan protein? Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Protein terbentuk dari 20 asam amino. 11 diantaranya dapat diproduksi dalam tubuh, sedangkan 9 lainnya tidak dapat diproduksi tubuh dari makanan. Protein tersusun atas 3 unsur penting dalam tubuh, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, serta sebagian kecil yaitu sulfur dan fosfor. Berdasarkan sumbernya, protein dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yaitu protein hewani, yang kedua yaitu protein nabati. Sumber dari protein hewani yaitu berasal dari hewan. Contohnya daging ayam, daging sapi, udang, unggas, telur, dan ikan. Sedangkan protein nabati bersumber dari tumbuhan. Contohnya yaitu kacang kedelai dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Berdasarkan fungsinya, protein dapat diklasifikasikan menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu protein sebagai enzim. Yang kedua, protein sebagai transport. Yang ketiga, protein sebagai nutrisi atau sebagai cadangan makanan. Yang keempat, protein sebagai kontraktil. Yang kelima, protein sebagai struktur. Yang keenam, protein sebagai pertahanan. Dan yang ketujuh yaitu protein sebagai pengatur. Tahukah adik-adik bahwa susu yang kita minum itu mengandung protein? Nah, susu merupakan salah satu sumber protein yang penting dalam pola makan manusia. Protein dalam susu sangat bermanfaat karena mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan serta berbagai fungsi biologis lainnya. Kandungan protein pada susu sapi berbeda dengan kandungan protein pada susu kambing. Kandungan protein pada susu sapi yaitu 3,2 gram, sedangkan pada susu kambing mengandung sebanyak 3,5 gram protein. Kandungan protein pada susu sapi terdiri dari 80% kasein dan 20% protein serum atau whey protein. Whey protein akan mengalami denaturasi oleh panas pada suhu kira-kira 65 derajat Celcius. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu denaturasi? Denaturasi merupakan suatu proses di mana terjadinya perubahan atau modifikasi terhadap konformasi protein yang terjadi pada struktur sekunder, tersier, dan maupun kuartener molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan kovalen. Proses denaturasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk struktur dari protein normal, gambarnya seperti ini. Namun, karena beberapa faktor seperti perubahan suhu, pengaruh pH, dan pengaruh mekanis, maka protein normal akan terdenaturasi membentuk protein seperti ini. Ini merupakan bentuk protein yang sudah rusak. Proses denaturasi pada susu terjadi ketika struktur 3 dimensi protein dalam susu mengalami perubahan atau kerusakan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti suhu tinggi, pH ekstrim, atau adanya pengaruh mekanis.
Denaturasi protein dalam susu dapat mempengaruhi sifat fisik dan fungsional protein tersebut. Faktor-faktor penyebab denaturasi pada susu. Yang pertama yaitu suhu tinggi. Pemanasan susu pada suhu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, yang mana protein dalam susu dapat kehilangan struktur 3 dimensinya dan mengalami perubahan bentuk akibat suhu yang tinggi. Contohnya, saat susu dipanaskan untuk membuat produk seperti yogurt atau keju, protein kasein dalam susu sapi dapat mengalami denaturasi. Yang kedua yaitu perubahan pH. Perubahan pH atau pH aman yang signifikan dapat menyebabkan denaturasi protein dalam susu. Susu secara alami mengalami pH yang netral atau sedikit asam. Namun, jika pH-nya berubah drastis, misalnya menjadi sangat asam atau sangat basa, protein dalam susu bisa mengalami denaturasi. Contohnya, dalam proses pembuatan keju, penambahan asam seperti cuka atau asam sitrat mengubah pH susu dan menyebabkan denaturasi protein. Yang ketiga yaitu pengaruh mekanisme. Pengocokan atau pengadukan susu dengan kekuatan yang kuat dapat menyebabkan denaturasi protein. Proses-proses seperti pengocokan susu untuk membuat busa pada minuman seperti cappuccino atau pengocokan susu dalam pembuatan es krim dapat mempengaruhi struktur protein dalam susu. Dampak dari denaturasi protein dalam susu dapat bervariasi tergantung pada jenis protein yang terlibat dan tingkat denaturasi yang terjadi. Denaturasi protein dapat mengubah sifat fisik, tekstur, dan fungsi protein dalam susu. Misalnya, pada susu yang mengalami denaturasi, protein kasein yang semulanya dalam bentuk gumpalan padat atau kasein mikro dapat mengendap menjadi gumpalan yang lebih besar dan terpisah dari air susu. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.